selesai. Beri salam pada ibu kita. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir di kelasmu? Kemana dia? Izin, ada suratnya? Ada surat, oke ya. Cuma Luna sendiri? Sama Ayu? Ada acara, tapi ada suratnya ya? Oke, baik ya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Masuk ke bab yang baru ya. Namun sebelum kita lanjutkan, nah, apakah kesepakatan belajar yang sudah pernah kita buat akan kita rubah atau kita perbaharui atau cukup? Silakan dibaca dulu. Kesepakatan belajar kita cukup atau mau diganti, ditambah? Tidak? Cukup. Oke, lanjut ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita yaitu bab baru zat aditif makanan. Oke. Minggu lalu anak-anak sekalian kita sudah belajar tentang bab sistem pencernaan. Siapa yang masih ingat? Ada berapa organ-organ pencernaan atau sebutkan organ pencernaan yang masih kamu ingat? Siapa yang masih ingat? Organ pencernaan. Angkat tangan, siapa yang masih ingat organ pencernaan minggu lalu ini? Yuk, angkat tangannya. Oke, silakan
Apa kira-kira dampak menurutmu? Mengakibatkan sakit perut. Oke. Kalau menurut Mbak Reza, apa ada nggak akibat kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu terlalu banyak? Sakit gigi ya. Oke, bisa ya. Berikutnya, bagaimana cara meminimalisir atau bagaimana cara mengurangi konsumsi makanan kemasan? Gimana kira-kira Mbak caranya? Ada nggak solusi supaya kita ini bawa bekal ya? Terus apa lagi? Aurel? Bawa air putih ya. Oke. Baik ya. Nah sekarang kalian simak dulu video berikut ini. Halo sahabat semua, pasti sahabat memiliki makanan dan minuman favorit. Pernah nggak kalian melihat komposisi makanan tersebut? Kalau diperhatikan, warna makanan yang sering kita konsumsi memiliki warna yang mencolok dan sangat menarik. Bagaimana dengan makanan ringan yang sering kalian beli? Selain renyah, rasanya pun gurih dan enak. Nah, yang membuat warna makanan menjadi terang dan terasa enak itu disebut zat aditif. Nanti kalian akan mempelajari zat aditif dan zat aditif. Jangan tertukar ya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Zat aditif adalah zat yang dapat membuat seseorang tagihan. Berbeda dengan zat aditif, dicatat ya, aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan. Tugas kalian sekarang adalah saya akan membagikan LKPD ya. Ini namanya LKPD atau lembar kerja pribadi. Kalian silakan bentuk kelompok. Pokoknya warnanya berapa? Ini kelompok satu ya? Iya. Satu boleh. Kelompok. Baik anak-anak, silakan kalian kerjakan LKPD-nya waktunya 45 menit. LKPD-nya berdasarkan kelompok kalian masing-masing, waktunya 45 menit ya. Tuliskan apa yang diminta di LKPD. Diskusi. Jadi semuanya harus kerja ya. Semuanya harus bekerja sama berdiskusi. Nanti kalian wajib mempresentasikannya di depan kelas. Apakah sudah mengerti nak? Sudah pasti? Silakan dikerjakan dulu. Silakan yang punya handphone ya. Yang punya HP boleh menggunakan HP jadi juga belajar. Atau bisa menggunakan buku cetak. Buku cetak itu. Nah misalnya begini ya. Ini misalnya bungkus makanan kalian ini apa nih? Intermi ya. Itu judulnya nih, Intermi. Taruh di dalam situ. Coba mana? LKPD-nya. Adakah nama produk makanannya? Nah, nama produk makanannya adalah Intermi mie goreng. Nah, sekarang kalian baca komposisinya. Mana komposisinya? Cari. Cari di komposisi ini apakah ada pewarna, tuliskan di sini. Kalau ada pengawetnya, tuliskan di sini. Ini Kalau misalnya ada tulisnya kayak di sini namanya apa? kalau nggak nama pewarnanya. Nama pewarnanya apa? Nama Nama pengawetnya. Terus kalian ngelihat pewarna atau ininya di mana? Komposisi. Boleh di buku, dicocokkan di buku atau di HP. Lihat di internet. boleh. Ini semua Bu ini nggak dari Iya. bumbunya cabai bubuk kecap manis. Betul, ini kan Komposisinya ini tepung terigu, minyak nabati, tepung tapioka, garam pengatur keasaman, terus cabai bumbu, terus cabai bubuk, minyak kecap manis. nah itu tuh artinya apa ada pewarnanya, apa ada pengawetnya, apa ada penyedapnya. Tuliskan di situ. Paham ya? Nah, cek itu ya. Kamu lihat di sini apakah dia mengandung pewarna, masukkan di sini. Apakah dia mengandung pengawet, masukkan di sini. Namanya apa? Untuk ngecek untuk pengawet pewarna atau kuman
Ya, sulfit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri pasti visual ini. Saya Aziza Delia. Saya Iqbal Renadika. Saya Tika Paul. Saya Rafael Abdullah. Kami akan membahas tentang nama makanan atau minuman, mie, pewarna sintetik, tartrazin, C1-19140, pemanis, minyak nabati, dan gula, penyedap, garam, penguat rasa, dan rempah-rempah, pengawet, antioksida, atau TBHQ. Minuman gelas ale-ale. Warna mengandung sirup fruktosa. Pemanis mengandung gula, pemanis buatan. Dampak penyakit atau gangguan akibat penyalahgunaan zat aditif. Warna alergi, mual, intoleransi makanan, penyakit jantung. Pengawet meningkatkan risiko gangguan jantung. Memberi aroma, diare, sakit perut, batuk, pilek, muka gatal-gatal, dan ruam kulit. Ya, boleh duduk kembali. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang gangguan akibat penyalahgunaan zat aditif. Dari hasil presentasi teman-teman kalian tadi, mari kita tarik kesimpulan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Boleh, siapa? Angkat tangan. Silakan Dinda. Pemakaian zat aditif merupakan zat yang sengaja ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman atau menutup tugas selera. Oke, bagus ya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajarannya hari ini? Angkat tangannya, Nak. Silakan Aurel. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi menjadi dua, zat aditif alami dan zat aditif buatan atau Mantap, ya betul ya. Berikutnya ada